Hai guys, selamat datang di catatan kakinya Kruger episode kedua. Saya baru turun di stasiun Connolly, stasiun kereta. Mari kita lanjutkan perjalanan membagi isi buku ini. Jadi Connolly ini stasiunnya tipikal stasiun di UK. Jadi bata merah seperti ini. Di beberapa film ini kita bisa lihat kalau film-film di UK atau Irlandia. Oke, kita sekarang mau ke City Center, Dublin. Oke, buku yang dibahas itu masih How Fiction Works karya James Wood, tapi kita sekarang ke bab selanjutnya yaitu narrating. Oke, seperti biasa saya akan cari tempat untuk share supaya lebih proper. Dan kali ini ada di Tram Cafe. Jadi ini bangunannya bekas kereta. Oke, di bab selanjutnya narrating atau bercerita, James Wood sejauh pembacaan saya dia tidak menjelaskan hal-hal yang terlalu teknis dan banyak unsur-unsur dalam teknik bercerita. Yang dia bahas lebih banyak adalah tentang bagaimana cerita itu disampaikan, dan ini terkait dua hal, yaitu sudut pandang penulis atau pencerita dan teknik bercerita. Nah, dalam narasi, kalau saya di Biblika, di studi saya itu ada pendekatan naratif. Di situ kami sudah diberikan pengetahuan tentang bagaimana sebuah cerita itu disampaikan. Di dalamnya ada unsur tentang sudut pandang. Sudut pandang di sini yaitu apakah cerita itu disampaikan dari sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu berarti si karakter utama dalam cerita itu yang dominan, mengutarakan pendapatnya, perasaannya, tindakannya itu diatur oleh si karakter tersebut. Kalau sudut pandang orang ketiga, ini berarti si narator atau penulis itu memainkan peran sangat besar, karena ada istilahnya yaitu omniscience. Jadi dia tahu segalanya tentang situasi, perasaan si karakter dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini sangat memainkan peran dalam bercerita. Ya, cara paling mudah untuk melihat apakah sebuah novel itu ditulis dari sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, ya penggunaan kata ganti. Kalau novel itu diceritakan dengan menggunakan kata aku, misalnya, jadi aku adalah ini, lalu pikirku atau dalam benakku, jadi semuanya tentang orang pertama. Itu sudut pandang orang pertama. Kalau orang ketiga, jadi dia mengambil jarak dari karakter, lalu mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar karakter itu, termasuk isi pikiran dari karakter itu. Misalnya menceritakan si A sedang berada di situasi yang sangat kritis, orang-orang di sekitarnya sedang menatap dia dengan penuh tanya apa yang terjadi, dan dia pun terlihat bingung gitu. Jadi ceritanya dimainkan oleh si narator, orang ketiga. Jadi ada jarak, tapi orang ketiga ini seolah-olah maha tahu, makanya disebut omniscient. Nah, di sini Wood ingin membongkar dua kutub itu, dua teknik bercerita itu. Jadi kenapa tidak dijadikan satu, atau keduanya melebur gitu. Jadi tidak terlalu kaku, oh ini hanya sudut pandang orang pertama, dan cerita yang lain itu adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi
dibuat melebur. Nah, ini yang disebut oleh Wood dengan free indirect style, atau secara harfiah dalam bahasa Indonesia gaya tidak langsung bebas atau gaya bebas tidak langsung, ya kira-kira seperti itu. Maksudnya adalah kita menuturkan cerita atau menceritakan sesuatu tanpa perlu terlalu terlihat ini gaya bercerita sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. James Wood memberikan contoh free indirect style itu dari cerita Make Way for Ducklings, kalau tidak salah judulnya, ditulis oleh Robert McCloskey. Jadi di suatu taman gitu ada kawanan bebek, jadi orang tua bebeknya itu dan anak-anak bebek yang warna kuning kecil-kecil ingin melintasi danau itu di taman. Tapi dalam perjalanan mereka melintasi danau itu ada bebek-bebek besar gitu. Bebek besar ini yang biasa ada di taman atau di danau wahana permainan, yaitu kalau di Manado itu disebut bebek-bebek. Di bebek-bebek karena itu kendaraan di danau yang berjalan ketika dia dikayuh gitu. Bentuknya seperti bebek, makanya disebut bebek-bebek. Nah, ketika kawanan bebek ini bertemu dengan bebek besar ini, si bapak bebek atau ibu bebek kalau tidak salah itu ya, dia mengucapkan selamat pagi itu, good morning, selamat pagi. Tapi kan suara bebek bukan selamat pagi, good morning, bukan gitu kan, tapi quack gitu, quack quack. Tapi si bebek-bebek ini kapal bebek ini, ya dia lurus saja, tidak membalas quack dari si bebek yang tadi, yang asli gitu ya. Nah, di sini McCloskey membuat ceritanya menjadi apa ya, bisa menggambarkan perasaan si bebek tadi, bebek asli yang quacknya tidak dibalas, dengan menyebut sombong sekali si bebek itu, bebek besar itu sombong sekali gitu. Jadi ada apa ya, ada emosi yang dimainkan tanpa perlu menulis pikirku. Jadi misalnya sombong sekali si bebek itu, pikir si tuan bebek misalnya. Jadi tidak perlu menulis itu, kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang dipikirkan oleh si bebek, meskipun si bebek ini tidak pikirkan hal seperti itu mungkin ya, tapi kita pembaca dimainkan emosinya dan bisa berpikir kayaknya si bebek kecil ini anggap karena quack-nya tidak dibalas, anggapannya si bebek-bebek tadi itu sombong gitu. Mentang-mentang dia besar, mentang-mentang dia gagah dan lain sebagainya, dia tidak balas dia punya quack. Seperti itu free indirect style. Kira-kira seperti itu. Kalau saya salah memahami, teman-teman yang sudah membaca buku ini silakan dikomentari, atau kita bisa saling berdiskusi ya. Oke, karena cerita bebek ini menarik buat saya, jadi memancing imajinasi saya kasih lihat bagaimana James Wood menjelaskannya ya, langsung dari buku How Fiction Works. Jadi itu ada di halaman 19. Semoga ini bisa dibaca. Jadi di sini penjelasannya tentang buku tadi. In Robert McCloskey's Make Way for Ducklings, Mr. and Mrs. Mallard. Jadi orang tua bebek itu namanya Mr. and Mrs. Mallard gitu, are trying out the Boston Public Gardens for their new home. Jadi mereka mau pindah ya dari taman itu. Lalu when a swan boat, a boat made to look like a swan but actually powered by a pedal pushing human pilot, passes them. Jadi ternyata perahu yang berbentuk swan, angsa. Kalau di Manado itu bebek-bebek. Mr. Mallard has never seen anything like this before. Jadi si tuan bebek ternyata tidak pernah melihat yang seperti itu. Lalu si penulis cerita McCloskey falls naturally into free indirect style. Just as they were getting ready to start on their way,
a strange enormous bird came by. It was pushing a boat full of people, and there was a man sitting on its back. Lalu tiba-tiba, "Good morning," quack Mr. Mallard, being polite. Jadi saat mereka ada di situ, lewat ini bebek-bebek yang ternyata dikendarai oleh orang-orang. Lalu dengan polosnya, dengan sopannya ini, being polite, Mr. Mallard itu menyapa, "Good morning." Nah, itu yang tadi saya bilang kan, tidak mungkin si bebek ini bilang good morning gitu. Pasti kan quack. Makanya di sini si McCloskey bilang quack. Lalu the big bird, si bebek-bebek tadi, was too proud to answer. Jadi maksudnya ini gambaran, ini kalimat ini penting bagi McCloskey karena dalam style ini, free indirect style, kalimat the big bird was too proud to answer. Jadi maksudnya si bebek-bebek tadi terlalu bangga ya, terlalu sombong begitu untuk menjawab, terlalu angkuh. Instead of telling us that Mr. Mallard could make no sense of the boat, McCloskey placed us in Mr. Mallard's confusion. Yet the confusion is obvious enough that a broad ironic gap opens between Mr. Mallard and the reader or author. We are not confused in the same way as Mr. Mallard, but we are also being made to inhabit Mr. Mallard's confusion. Jadi dengan demikian, menggunakan teknik free indirect style, si McCloskey ini berhasil memainkan ya pendapat pembaca atau perasaan pembaca terkait Mr. Mallard ini. Apa yang dirasakan si Mr. Mallard, si tuan bebek ini, ketika quack-nya itu tidak dibalas, atau di sini dibilang si burung besar itu too proud to answer. Jadi terlalu angkuh atau terlalu sombong untuk membalas. Sebenarnya sombong gitu atau angkuh itu bukan dari si bebek-bebek, bukan. Itu hanya bagaimana McCloskey menceritakan kebingungan atau perasaan dari si Mr. Mallard ketika quack-nya, good morning-nya, sapaannya tidak dibalas. ini menarik ya. Ada imajinasi penulis yang menurut saya itu jenius ketika dia bisa membayangkan bagaimana ya respons atau sikap bebek asli di danau ketika dia berenang lalu bertemu dengan bebek-bebek atau perahu berbentuk bebek atau angsa. Kan dia pikir, wah bebek nih, angsa nih, teman ini atau sebangsa gitu ya. Quack gitu, good morning, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tapi si bebek-bebek besar ini, perahu bebek ini lewat saja. Lewatnya kan tatapannya lurus. Kayak waktu dia bilang, selamat pagi, good morning, quack gitu. Perahu bebek ini cuma lurus saja, lurus. Jadi kayak, lah saya kan quack kamu, kenapa kamu tidak quack balik gitu. Apa sih ini quack. Jadi kira-kira gitu kekuatan dari free indirect style. Oke, kita lanjut jalan lagi. Sekarang lagi di Mary Street. Ini pusat perbelanjaan. Banyak sekali toko di sini. Terutama toko olahraga ya. Jadi jersey dan lain sebagainya banyak di sini. Oke, jadi kita lanjutkan tentang free indirect style. Contoh-contoh yang dijelaskan oleh James Wood dalam bab tersebut ada banyak, dan itu diambil dari berbagai novel ya, maupun cerita pendek dan lain sebagainya. Makanya di bab itu paragraf-paragrafnya itu diberi nomor karena supaya bisa gampang mengidentifikasi di part mana Wood menjelaskan tentang novel A dan seterusnya. Nah, hal yang menjadi tantangan bagi free indirect style itu adalah Wood bilang bahwa penulis novel atau penulis cerita
adalah penulis tiga bahasa yang harus diseimbangkan antara ketiga bahasa tersebut, yaitu bahasa asli si penulis, lalu bahasa atau cara berpikir si karakter yang dibuat, terutama karakter utama, dan bahasa harian gitu, daily conversation, misalnya bahasa media, bahasa tongkrongan, dan lain sebagainya. Ya, menyeimbangkan ketiga bahasa tersebut terbilang cukup sulit ya, karena misalnya bagaimana caranya menyeimbangkan agar supaya suara atau pemikiran kita, gaya berpikir kita sebagai penulis itu tidak terlalu dominan di karakter yang kita ceritakan gitu. Ya memang kita harus membuat si karakter seolah-olah punya pikirannya sendiri, karena dia hidup di dunia yang baru. Tapi bagaimana mungkin kita memisahkan secara penuh pemikiran kita dari si karakter, karena si karakter kan dan cerita itu sendiri kita yang ciptakan gitu. Itu tantangan. Lalu bagaimana membuat agar supaya bahasa sehari-hari kita, lingkungan kita, dunia sosial kita itu tidak terlalu dominan entah bagi si penulis maupun si karakter yang diceritakan gitu. Jadi ketiga bahasa ini saling terkait dan harus dibuat tidak saling mendominasi, harus seimbang. Disitulah letak kesuksesan dari free indirect style menurut James Wood. Sehingga bisa membuat cerita yang salah satu contoh Make Way for Ducklings tadi yang diceritakan tentang bebek. Nah itu pentingnya menyeimbangkan tiga bahasa untuk gaya bercerita free indirect style dalam sebuah novel atau fiksi. Itu saja untuk bab ini. Sebenarnya ada banyak hal yang dibahas oleh James Wood di bab narrating ini. Ada banyak novel juga yang menjadi contoh, tapi pada intinya seperti itu. Yang dibahas di bagian narrating itu adalah tentang free indirect style yang menjadi keunggulan karena dia mendobrak sekat antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga dalam penceritaan. Ya itulah kurang lebih hasil baca saya di bab kedua narrating ini. Kalau kalian membaca juga buku yang sama ini dan punya pemahaman yang berbeda atau ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Bye.